Halo semuanya, perkenalkan nama aku Izzatunisa Alfia Amalia. Aku dari Universitas Binus Malang dan dari Prodi Entrepreneurship Business Creation. Pada video ini, saya akan menjelaskan bisnis model yang telah saya pilih sebelumnya, yaitu produk berupa roti boy. Di sini, saya mengambil peran sebagai konsumen. Roti boy menjadi terkenal di Indonesia karena daya tarik aromanya yang sangat khas. Siapa saja yang akan melewati toko tersebut akan tertarik dengan roti tersebut. Saat pergi ke sejumlah gerai di mall, akan melihat seberapa jauh antrian di depan kasir gerai roti boy. Bahkan pada saat itu, roti boy sempat antri panjang untuk menghadirkan tantangan baru bagi pemilik gerai roti boy. Roti boy ini pertama kali didirikan pada tahun 1998 di Bukit Mertajam, Penang, Malaysia. Roti boy menyediakan ukuran kecil, kue dan roti dengan harga terjangkau di lingkungan yang kemudian menjadi nama rumah tangga di Bukit Mertajam. Usaha toko roti boy ini dengan modal tempurung dan berkulit renyah dengan rasa mentega yang khas. Roti boy ini dijual dengan harga yang terjangkau dengan cita rasa yang unik. Roti boy juga mengeluarkan produk barunya, yaitu roti gal dengan topping vanila dan choco chips serta mentega susu sebagai isi. Roti boy dan roti gal ini memiliki roti dengan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam serta memiliki aroma yang khas sangat menggugah selera. Selain itu, semua roti yang disajikan di outlet adalah roti yang baru diangkat dari oven atau fresh. Varian produk yang terbatas dari roti boy menyebabkan sedikitnya pilihan yang tersedia bagi konsumen dan menjadi tidak menarik. Tapi di sisi lain, roti boy juga tidak menggunakan kegiatan promosi massal atau iklan untuk produknya. Namun, faktanya adalah hingga saat ini gerai roti boy tersebut semakin banyak, yaitu sejumlah 155 gerai di tahun 2015. Roti boy dapat berkembang walaupun variannya terbatas. Promosi massal tidak dilakukan dan adanya persaingan dengan usaha sejenis seperti Roti O, Papa Buns, dan Papa Roti. Varian produk yang terbatas dari roti boy ini menyebabkan sedikitnya pilihan yang tersedia bagi konsumen dan menjadi tidak menarik. Tapi di sisi lain, roti boy ini juga tidak menggunakan kegiatan promosi massal atau iklan untuk produknya, di mana faktanya adalah hingga saat ini gerai roti boy semakin banyak, yaitu 155 gerai di tahun 2015. Roti boy dapat berkembang walaupun variannya terbatas. Promosi massal tidak dilakukan dan adanya persaingan dengan usaha sejenis seperti Roti O, Papa Buns, dan Papa Roti. Dalam bisnis model kanvas yang telah saya buat, memiliki 9 elemen penting. Yaitu yang pertama, key partner, di mana roti boy memiliki kerjasama dengan supplier. Adanya kerjasama tersebut dengan satu supplier saja tidak cukup menurut mereka. Sebelum membuka toko ini, harus mencari dahulu toko mana yang menyediakan bahan baku untuk cadangan jika dari supplier yang pertama kehabisan stok barang. Supplier yang bekerja sama dengan toko roti boy yaitu supplier bahan baku. Untuk menjalin kerjasama dengan partners, yaitu tentunya dengan memberikan harga yang spesial agar partner mau bekerja sama untuk pembayaran kalau bisa sama-sama saling percaya. Selanjutnya yaitu value proposition. Kekuatan dari elemen ini yaitu pelanggan merasa puas dengan produk dan layanan yang diberikan oleh roti boy. Peluang dari elemen ini yaitu membuka cabang baru di kota-kota besar agar pelanggan yang membelinya bisa langsung memesan. Akan tetapi kelemahannya pesaing yang membuka kue dan menawarkan harga yang lebih murah dari roti boy. Yang selanjutnya yaitu customer segment. Roti boy sudah memiliki pelanggan yang tersegmentasi dengan baik karena tidak membeda-bedakan pelanggan.
fokus utama mereka yaitu usia. Maka dari itu target mereka yang utama adalah anak muda sekitar umur 12-23 ke atas. Karena roti boy kebanyakan dipasarkan di mal-mal besar di kota besar pula. Maka target anak muda menjadi fokus utama karena anak muda sering main di mall dan sering mencari makanan yang baru, yang unik tetapi dengan harga murah. Karena memang roti boy difokuskan kepada anak muda sehingga harganya pun harga anak muda sekali. Maka roti boy bisa menjadi solusi para anak muda karena rasanya yang unik dan mempertahankan pelanggannya. Key activity, di mana kualitas pelaksanaan sistem produksi dalam roti boy cukup baik, adanya standarisasi dalam pembuatan produk. Kelemahan dari tingkat efisiensi dalam pembuatan produk membutuhkan waktu cukup lama. Proses produksi yang kemungkinan bisa ditiru oleh pesaing. Tetapi dalam peluang elemen ini adalah adanya mesin-mesin baru yang lebih canggih. Sedangkan untuk ancamannya adalah terganggunya aktivitas produksi dikarenakan pihak supplier yang terlambat dalam pengiriman apabila roti boy memesan dalam jumlah yang banyak. Key research dalam elemen ini yaitu di mana roti boy dapat memproduksi sumber daya yang diperlukan dan memiliki supplier tetap. Akan tetapi, kelemahannya yaitu sumber daya utama dapat ditiru oleh pesaing. Kualitas bahan baku dapat mudah ditiru. Yang selanjutnya, customer relationship, di mana roti boy memiliki hubungan yang kuat dengan pelanggan karena sering memberikan diskon atau voucher kepada pelanggannya. Peluang seperti ini dapat meningkatkan ketertarikan pelanggan dengan roti boy. Yang selanjutnya yaitu channels, di mana saluran distribusi yang efektif karena sudah memiliki alat transportasi sendiri untuk mengantarkan pesanan dan juga food yang ada pada rest area atau drive-thru. Sehingga pada saat mengirimkan pesanan atau konsumen yang membeli pesanan bisa dengan tepat waktu. Cost structure, di mana peluang dari elemen ini adalah roti boy dapat melakukan pengurangan biaya dengan memiliki alat transportasi sendiri, sehingga tidak perlu adanya membayar orang untuk mengirimkan pesanan dan produk yang dipesan roti boy. Ini berfokus pada cost driven karena biaya yang diperlukan yaitu biaya variabel atau biaya tetap seperti bahan baku, packing, promosi, dan lainnya. Untuk biaya tetap yaitu gaji karyawan, gaji pegawai, penjual roti keliling, telepon, dan transportasi. Dari 9 elemen tersebut, yang terakhir yaitu revenue stream, di mana roti boy memiliki keuntungan besar dalam penjualannya. Harga yang ditetapkan oleh roti boy sudah cukup dapat membuat pelanggan tertarik dan sudah dapat dijangkau oleh pelanggan. Hal ini akan memungkinkan untuk membuka franchise atau memiliki sales penjualan untuk mendapatkan pendapatan yang berulang. Penjualan yang dilakukan roti boy ini yaitu dengan menjual produk-produk yang dibuat sendiri. Produk tersebut yaitu penjualan roti di mall, store bakery, rest area drive-thru dengan menggunakan alat transportasi. Hal ini dapat membuat penjualan produk roti boy akan semakin naik karena banyak pelanggan yang membeli secara langsung. Bisnis model kanvas sendiri merupakan suatu penyederhanaan dan penggambaran model tentang bagaimana suatu bisnis dapat menciptakan value dan mendapat profit. Tidak hanya bisa digunakan untuk membuat dan memulai suatu bisnis, ternyata bisnis model kanvas juga bisa dikembangkan untuk usaha yang sudah established atau didirikan. Bisnis model kanvas membantu memberikan gambaran singkat tentang model bisnis dan tidak memiliki detail yang tidak perlu dibandingkan dengan rencana bisnis tradisional. Sifat dari model bisnis kanvas sendiri membuatnya lebih mudah untuk dirujuk dan dipahami oleh siapapun. Maka dari itu, menurut pendapat saya, kenapa bisnis model kanvas itu sangat penting bagi suatu bisnis pemula atau perusahaan besar, karena bisnis model kanvas ini sangat tertata untuk rencana kita ke depannya, seperti itu. Sekian penjelasan yang telah saya sampaikan.